3 hari. Oh iya. Silakan Bu, kita duduk dulu sebentar ya. Jadi saya jelaskan dulu sebentar sebelum kita keliling ke dalam. Ya, jadi kita langsung mulai saja karena kalau emasnya kan dari di Mataram sini ya. Oke, sekali lagi perkenalkan saya Wire ya, saya tinggal di kampung ini sekaligus jadi pemandu lokal yang pertama keliling. Jadi saya ucapkan selamat datang di kampung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nama kampung kami ini kampung tradisional Sade ya, artinya obat atau sadar. Ya, jadi kampung kami ini bukan semata-mata tempat wisata ataupun museum, tapi memang tempat tinggal suku Sasak. Ya, jadi masih dihuni oleh suku Sasak asli dengan budaya, tradisi, adat peninggalan nenek moyang kami. Jadi umur kampung kami ini sekarang sudah 17 generasi atau 17 keturunan. Kampung ini adalah kampung tertua di Pulau Lombok bagian selatan dan satu-satunya yang masih bertahan sampai sekarang. Ya. Dan kampung ini sekarang sudah berkembang jadi 9 kampung, tapi tetap ini yang jadi induknya. Ya, jadi yang tetap tinggal di sini atau yang menghuni rumah-rumah kami di sini adalah anak laki-laki yang paling kecil dalam satu kepala keluarga. Kalau sudah menikah, dia yang mewarisi rumah orang tuanya. Ya, jadi kedua orang tua sama anak-anak yang lain. Ya, jadi kedua orang tua sama anak-anak yang lain malah bikin rumah di luar kampung. Karena memang di sini sudah tidak ada tempat lagi. Ya, jadi yang nampung di sini cuma 150 rumah atau 150 kepala keluarga. Karena luas lahannya kurang lebih sekitar 3 hektar. Ya, jadi yang nampung cuma segitu. Jadi sekarang kalau ada yang menikah udah pindah keluar kampung, kecuali anak laki-laki yang paling kecil. Dia langsung mewarisi rumah orang tuanya di sini. Seperti itu. Karena orang tua kami di sini walaupun udah pindah keluar kampung, kalau salah satunya udah meninggal dunia, yang masih hidup ini balik lagi ke rumah anak laki yang paling kecil. Dia yang bertanggung jawab merawat orang tua. Makanya dia yang mewarisi rumah orang tuanya. Seperti itu ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, di sini ada 150 rumah atau 110 kakak ya. Penduduknya kurang lebih sekarang sekitar 750 orang yang tinggal di sini. Dan kami semua ya masih bisa dikatakan satu keluarga besar atau satu garis keturunan. Karena memang kami sampai sekarang di sini kebanyakan masih menikah sama sepupu atau misan sendiri. Ya, jadi jarang sekali yang ngambil wanita dari kampung sebelah atau dari luar. Bukannya nggak boleh, tapi memang biar budaya, tradisi, adat tetap terjaga, makanya orang tua kami di sini masih menyarankan anak-anaknya menikah sama sepupu atau misan, sama orang sini saja gitu katanya. Kalau nanti ngambil orang luar mahal katanya. Karena memang benar Bu, karena kita ngambil wanita dari beda kecamatan saja di sini, kadang-kadang kita sudah saling tagih antara 2 atau 3 ekor sapi atau kerbau, lumayan mahal. Jadi takut nggak mampu, makanya orang tua kami nyuruh anaknya menikah sama orang sini, itu alasan kedua. Kalau orang tidak mau gitu, apa 2-3 ekor sapi? Sebentar, ya kalau orang sini, kecuali kalau orang tuanya nggak setuju kadang-kadang, karena kami di sini kan masih pakai sistem kawin lari atau kawin culik. Jadi tidak nunggu persetujuan orang tua dulu kita culik anaknya kalau emang udah suka sama suka gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang tuanya nggak setuju Pak nih sama calon mantu, tapi kita udah nyulik, kalau udah lewat 1 malam mau nggak mau juga harus setuju ya. Kadang-kadang ya mereka itu minta uang, kadang-kadang atau tanah atau sapi bisa seperti itu. Tapi kalau sama orang sini kita masih bisa nego. Nah, jadi karena kita untuk laporan ini kita kirim utusan ke rumah perempuan untuk melaporkan sekaligus minta wali untuk akad nikah. Jadi kalau orang tua perempuan setuju, akad nikahnya cepat. Kalau nggak setuju itu tadi banyak syaratnya. Cuman ujung-ujungnya kalau udah lewat 1 minggu karena malu anaknya udah lama di rumah orang belum akad nikah, walaupun 50.000 jadinya setuju gitu. Walaupun udah awalnya minta banyak gitu ya. Karena memang adat kami di sini seperti yang saya katakan tadi memang masih pakai sistem kawin lari atau kawin culik. Jadi di sini sampai sekarang melanggar adat kalau minta baik-baik atau melamar. Jadi kalau memang sudah suka sama suka, kita bawa lari diam-diam dulu, bisa kita suruh teman atau kita larikan dulu, titip dulu ke kampung sebelah di rumah kerabat, paginya baru kirim utusan ke perempuan. Jadi kita nggak boleh tinggal bersama dulu sebelum makan nikah. Karena secara agama kami memang masih belum muhrim, karena kami memeluk agama Islam semua. Muslim semua, cuman budaya, tradisi, adat yang kita jalankan sampai sekarang ini merupakan peninggalan dari orang tua kami dulu. Yang sebelum agama Islam dulu orang tua kami pernah menganut ajaran waktu 3, lebih dikenal lagi Islam waktu 3, identik Hindu sama animisme. Ya, makanya kalau dari segi cara berpakaian ya, budaya, kesenian kami di sini banyak meripat dengan budaya Bali. Cuman kalau untuk cara agama kita pakai syariat Islam seperti itu. Ya. Dan juga sampai sekarang mungkin ibu, bapak, emas sudah dengar bahwa kami di sini tradisinya masih ngepel rumah pakai kotoran sapi. Kita sebut di sini tradisi belulut. Ya, ngepel rumah pakai kotoran sapi. Itu sampai sekarang rutin kita lakukan sekali dalam seminggu. Mungkin secara Islam itu kotor. Tapi memang kami di sini kalau mau ibadah atau mau istirahat di dalam rumah bisa kita pakai pelapis saja atau bisa langsung ke masjid. Sendal kita naikkan saja dalam rumah. Nanti sampai sejadah lepas. Gitu. Jadi gampang seperti itu. Ya. Nggak bau itu?
Bau pak, waktu masih basah memang bau, tapi setelah kering baunya hilang. Ya, jadi karena memang tujuan utamanya memang biar fondasi rumah kami lebih kuat, karena kami masih pakai fondasi dari tanah liat seperti itu. Jadi kita rutin pel pagi-pagi sekali, jam 6 pagi sekali seminggu rutin kita lakukan pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau yang murni. Karena kalau ambilnya agak kesiangan bisa saja nanti udah agak kering jadi harus dicampur air. Kalau dicampur air nanti fondasinya retak kalau udah kering. Dan juga baunya agak lama, musim hujan lembab gitu. Makanya kita usahakan kotoran sapi yang murni. Kita ngepel. Jadi kita ngepelnya pakai tangan kosong biar tahu rata tidaknya ya. Jadi jangan pakai alat ya. Karena kalau pakai alat kalau nggak rata nanti rusak fondasinya gitu. Karena ada bagian lembab, ada yang bagian kering gitu kan. Jadinya melepuh karena fondasinya di tanah liat seperti itu pak ya. Sebentar. Oh gitu, jadi yang ngepel itu adalah kerjaan ibu rumah tangga ya. Iya benar ya. Kalau memang nggak ya ini misalkan nggak sempat bisa anak perempuannya yang ngepel. Jadi tapi cuci tangan bu habis ngepel ya. Karena memang pakai tangan kosong. Jadi kalau mau ibadah atau mau istirahat kita bisa langsung pakai pelapis atau langsung ke masjid seperti itu. Memang benar bu, jadi rata-rata kami di suku Sasak ini memang karena pekerjaannya bertani semua bu dan juga berternak ya, karena memang kami di sini kalau ada nikahan kan mesti motong 1 ekor sapi atau 2 seperti itu. Kalau harinya 2 hari berarti 2 motongnya. Jadi kami di sini rata-rata memelihara sapi, cuman sejak tahun 1975 sapi-sapi yang kita pelihara di dalam kampung ini kita pindahkan keluar kampung karena dari tahun 75 kampung kami ini sudah dikunjungi wisatawan ya. Iya sama, ya. Tapi beda kandangnya, ya. Tapi untuk untuk kegiatan istilah kalau ada acara resepsi sama, memotong sapi atau kerbau sama. Tapi kerbau biasanya kalau orang ninggalan yang paling sering dipotong itu kerbau ya. Karena nanti filosofinya kata orang tamu jadi tunggangan nanti di alam sana seperti itu ya. Kemudian ya jadi seperti yang saya tadi karena memang kami di sini bertani semua, cuman sampai sekarang kami masih bertani tradisional. Kadang hujan, ya, nunggu hujan turun baru ada kegiatan bersama. Jadi panennya cuma sekali setahun saja, itu pun untuk dikonsumsi sehari-hari, tidak untuk dijual. Jadi hasil panen pun kita simpan di tempat penyimpanan padi namanya lumbung. Kayak gini bentuk lumbung kami ya. Jadi satu lumbung begitu bisa dipakai oleh 5 bahkan sampai 7 kepala keluarga. Simpan padi di tempat. Cuman karena kadang-kadang hasil panen ini nggak cukup untuk biaya hidup sehari-hari maupun biaya sekolah anak. Makanya itu alasan kami kenapa perempuan di sini sebelum menikah harus bisa nenun. Tujuannya biar nanti setelah menikah mereka itu bisa bantu penghasilan suami. Karena sejak tahun 75 kampung kami ini sudah dikunjungi wisatawan. Jadi kain tenun kita buat di sini langsung kita jual ke wisatawan berkunjung dengan harga yang murah. Memang di sini nggak kena pajak apapun. Karena memang langsung bikinan sendiri dan dijual langsung ke wisatawan berkunjung. Jadi kalau belum bisa nenun, mohon maaf perempuan di sini pacaran aja nggak dikasih, apalagi menikah. Makanya mereka udah mulai diajarin sejak umur 7-8 tahun udah mulai belajar. Umur 15-16 tahun udah bisa, umur 17-18 sudah banyak yang menikah. Jadi mohon maaf pendidikannya pun jarang sampai perguruan tinggi. Paling lulus SMP atau lulus SMA sudah banyak yang menikah. Gitu. Jadi kain tenun kami di sini seperti yang saya tadi ya, asli masih pakai benang dari kapas, kita pintal sendiri jadi benang, warnaannya juga masih pakai warna alam, natural, bisa pakai kunyit, daun-daunan, kulit kayu, seperti kelapa, arang dan lain-lain. Jadi perendamannya bisa sampai 3 hari 3 malam, jadi baru dicuci warnanya juga unsur. Ya, nanti kalau berminat berfoto-foto pakai baju adat atau kain tenun di sini, kebetulan di atas ada tempat orang tua saya, nanti bisa kita pakaikan di sana. Apalagi mungkin barangkali berminat untuk beli oleh-oleh juga kita bisa kasih harga lebih murah daripada tempat yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambil keliling saja, ya. Mari. Ya.